persiapkan untuk ya. Jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 2 jam, hati-hati, ini harus kita konsultasikan atau rujuk ya. 60 menit untuk multigrafida, belum juga lahir, maka persiapkan rujukan. Ya, ingat ini, jangan dipaksa-paksa terus lagi ya. Jadi sudah pembukaan lengkap, lalu kita pimpin dia mengedan. Ini dipakai 2 jam di sini ya, untuk primi, 1 jam untuk multi rujuk. Ya. Nah, sekarang persalinan berlanjut terus. Jika kepala bayi, jadi setelah kita pimpin ya, mengedan, terus kita ikutin ya, membuka vulva. Jadi nampak nanti itu kepalanya itu sudah, vulvanya itu sudah terbuka dia, karena sudah nampak kepala, nampak rambut ya, kira-kira 5-6 cm. Nah, di sini ini sudah tidak kita perhitungkan, tidak lagi dia akan maju mundur lagi, tidak akan maju mundur. Ini akan keluar ini, ya. Maka untuk menampung bayi ada handuk bersih di atas perut ibu, ya. Kemudian juga menahan perineum, kita pakai handuk yang dibokong, dilipat, ya. Tadi taruh di bokong itu ada kain laken atau kain bersih, ya. Lalu itu kita lipat, menahan bokong perineum supaya jangan kepala bayi itu meluncur dengan cepat menyebabkan robekan ya kepada perineum ya. Nah, kita persiapkan partuset kita ya, kita pakai sarung tangan tentu ya. Nah, kalaupun misalnya kita mau melakukan episiotomi di sini saatnya ya, satu tangan dilindungi ya, seperti biasa ibu sudah sering melakukan ini ya, tangan kanan menahan perineum dan tangan kiri menahan kepala bayi jangan sampai meluncur ya. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada lilitan tali pusat. Kalau ada dilonggarkan, longgarkan ya, longgarkan, bisa ya. Terlalu ketat bisa digunting. Nah, kadang-kadang bisa yang terlalu ketat memang gitu ya, diklem 2 titik lalu digunting, bisa ya. Dan lindungi leher bayi waktu menggunting. Tapi jarang memang ini ya. Saya menolong pun pernah juga, tapi masih bisa kita longgarkan. Nah, kemudian, nah ini bisa kita lihat ini, setelah lahir kepala, biarkan aja dulu dia putar paksi luar secara spontan. Perhatikan, ya. Jadi waktu di dalam pun tadi, waktu turun kepala itu bisa kita lihat dia putar paksi dalam, berputar dia, ubun-ubun kecil berputar ke arah depan, di bawah simfisis pubis ya, berputar. Lalu setelah itu dia mengadakan defleksi, lahir, kita tahan perineum. Setelah kepala lahir, nanti kita lihat lagi, dia akan berputar paksi, putar paksi luar. Putar paksi luar itu kembali dia ke arah sebelum putar paksi dalam, itu restitusi dan putar paksi luar ya. Nah, itu bisa kita lihat itu. Nah, ini cara yang tadi itu ketat ini digunting seperti ini ya. Nah, lalu setelah kepala lahir, ini kan biasanya nggak ada masalah lagi kecuali distosia bahu lah kalau ada, tapi jarang ya. Maka kita pegang biparetal, nah, baru kita lahirkan bahunya sekarang. Anterior dulu, bahu depan jadi ke arah bawah, dituntun ke arah bawah, bukan ditarik seperti menarik apa ya, karena ibu kan berkontraksi rahimnya, itu akan mendorong juga ya. Tapi dalam hal begini ini, kita tuntun, arahkan ke bawah, nanti akan mengikut sendiri itu. Ya, lalu ke atas. Ya, ke bawah, lalu ke atas, lahir bahu belakang ya. Nah,
setelah lahir bahu baru satu tangan kita ya. Kalau ini tadi, ini tangan ini, satu tangan yang di bawah menopang kepala, baru yang tangan yang di atas kita pakai menopang disusurkan dari bahunya sampai ke kakinya, tungkainya, baru kita pegang tungkainya ya. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan yang berada di bawah ke arah perineum ibu ya, untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Jadi yang di bawah kita susulkan ke bawah terus untuk menyanggah badannya ya. Lalu penelusuran tangan berada di atas ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki bayi ya. Jadi yang tangan yang di bawah ini yang langkah 23 ya, tangan yang berada di bawah ke arah perineum untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Jadi bukan hanya kepalanya yang disanggah ya, dari kepala, lengan, dan sikunya dipegang satu sisi, lalu tangan yang sebelah atas kita susurkan ke punggung, tungkai, dan kakinya sampai ke menyangga kaki ya. Oke. Nah ini tadi yang sudah kita jelaskan. Nah sudah lahir bayinya, lakukan penilaian sepintas. Nah ada 3 hal kita nilai ini. Apakah cukup bulan? Bayi menangis, bernapas, tonus baik. Kalau ada jawabannya tidak, itu hati-hati. Bayi mungkin mengalami asfiksia, jadi ada penanganan khusus ya. Ada resusitasi khusus untuk bayi. Tapi kalau semuanya ya penanganan seperti biasa ya. Nah, manajemen bayi baru lahir setelah ya dikeringkan, tapi bukan dimandikan ya, dikeringkan bukan dimandikan ya. Tadi ingat suhunya tiba-tiba turun itu harus dalam bagian, usahakan tubuhnya jangan sampai lama-lama terbuka ya, dikeringkan, jadi handuknya kering ya. Oke, ganti handuk. Jadi kalau sudah basah handuknya tadi, ganti lagi dengan yang kering ya. Oke. Kemudian periksa perut ibu apakah ada hamil kembar apa tidak ya, periksa. Jangan-jangan hamilnya kembar. Nah kemudian kala 3 itu ada 2 langkah ya, pelepasan plasenta dan lahirnya plasenta. Jadi lepas dulu. Setelah lepas baru dia lahir. Ada yang enggak lepas ya enggak bisa lahir dia. Jadi prosesnya harus pelepasan dulu ya. Nah, beritahukan kepada ibu ya, jadi setelah lahir disuntikan oksitosin ya, oksitosin untuk membantu berkontraksinya ya. Jadi kalau dia infus tidak terpasang ya IM saja ya, oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha atas bagian distal. Jadi di paha depan pun atas ya, sepertiga paha bagian distal lateral ya. Cara menyuntikkan ya seperti biasa ya. Kalau tidak ada oksitosin, dirangsang puting payudara, jadi menghasilkan oksitosin juga, tapi dari dalam ini makan waktu lama. Ergometri 0,2, jadi meter gin yang populer kita pakai ya. Tidak boleh pada pasien preeklamsi, eklamsi atau hipertensi. Ya hati-hati ya, karena dapat menimbulkan stroke. Tensinya naik terus ya, bisa terjadi stroke. Jadi tidak boleh, hati-hati. Nah, setelah itu tali pusat kita klaim di 2 tempat ya, 3 cm dari pusar ya, kemudian 5 cm dari pusar, jadi di 2 tempat ya, lalu di gunting. Nah, ada yang beranggapan diperlambat pemotongannya supaya darahnya ya secara umum kita terima memang memperlambat sekitar 15 detik sih
masih dianggap kecuali bayinya perlu pertolongan segera ya. Karena ketika dia ada anggapan ketika bayinya sudah bernapas atau nangis itu ya, maka pembuluh-pembuluh darah terbuka, maka dia kan banyak perlu darah untuk mengisi di paru-paru terutama itu, maka diberi kesempatan 15 detik itu akan masuk darah dari plasenta lagi, dari ibu ke dalam untuk mengisi. Jadi ada istilah transfusi plasenta ya. Nah, kemudian di sini setelah dipotong itu jangan membungkus tali pusar atau mengoleskan bahan, tapi ya maksudnya jangan membungkus ya, jangan dibiarkan juga terbuka gitu ya, tapi dikompres dengan betadin atau alkohol ya, ini tidak dianjurkan ya. Oke. Nah seperti ini ya. Oke. Kemudian bayi, tempatkan bayi kontak kulit ibu. Nah kalau IMD dikerjakan ya dengan posisi tengkurap di dada ibu, ini lakukan IMD ya. Tapi kadang-kadang nggak semua juga bisa menerima ya. Tapi memang ada yang meminta. Jadi usahakan ya melakukan IMD. Jadi bayinya mencari sendiri tuh, cari puting susunya bisa dapatnya ya. Oke. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering dan pasang topi pada kepala bayi ya, mencegah hipotermi tadi. Oke, jangan dimandikan, ingat ya, jangan dimandikan bayi baru lahir. Ya. Kemudian melahirkan tali pusar ya, klem. Sekarang tali pusar melahirkan plasenta maksud saya ya, 5-10 cm jaraknya dari vulva seperti ini. Kita lakukan PTT ya. Jadi sudah seperti ini, dorsokranial, tangan kita itu ke atas, lalu ini menegangkan, ditegangkan dia. Nah, kalau sudah maju, bisa kita lahirkan ya. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di tepi atas simpisis, dan tegangkan tali pusar dengan klem. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial ya, secara hati-hati ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Dorsokranial. Terus, jadi harapan kita itu plasentanya itu tidak sampai 30 menit ya. Kalau lebih daripada 30 menit dia tidak lahir, kita sebut sebagai retensio plasenta ya. Nah, jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit, kita tegangkan 15 menit, tali pusarnya tidak lepas, boleh diberikan dosis ulangan oksitosin 10 unit ya. Nah, kateterisasi, barangkali kandung kemihnya sudah penuh ya, tapi dengan tindakan aseptik ya. Oke. Kalau juga ini kita harapkan juga 15 menit lagi waktu kita ya, tidak bisa lahir, ini kita sebut retensio plasenta, harus kita rujuk. Nah, tetapinya kalau memang perdarahannya hebat, tak perlu kita menunggu lama. Lakukan manual plasenta kalau perdarahannya hebat ya. Nah, lalu kita melahirkan dengan setelah lepas, baru kita lahirkan, tarik sampai di vulva dia dengan kedua tangan ya, supaya selaput ketubannya itu bisa lahir semua ya. Kemudian kita perhatikan ya, apakah ada sisa-sisa yang tertinggal dari selaputnya terutama. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, masasi uterus. Nah itu dia tadi aktif kala 3 ya. Jadi di masase ini pun terus masase terus sampai fundus berkontraksi. Ya, lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik, melakukan rangsangan terjadi penanganan atoneoteri. Jadi kalau kita lakukan 15 detik tidak berkontraksi, itu kita anggap atoneoteri, maka penanganannya lain lagi dengan penanganan atoneoteri.
Nah, ini plasentanya sudah lahir seperti ini, kita tampung ya. Nah, perdarahan dinilai. Kita lihat plasentanya baik, ya, yang menempel ke ibu terutama pastikan selaputnya lengkap. Kemudian evaluasi laserasi pada vagina perineum, lakukan penjahitan. Jadi kita lihat plasenta, lihat jalan lahir, evaluasi apakah ada perdarahan. Nah, seperti ini kita evaluasi lengkap, ya, lihat. Nah, pastikan uterus. Nah, ini dalam pengamatan 2 jam kemudian, selama 2 jam kemudian kita melihat kontraksi uterus, kemudian menilai perdarahan, ya. Kemudian memberikan IMD, waktu yang cukup melakukan kontak kulit bayi dengan ibu, ya. Jadi bayinya itu mencari sendiri, mencari puting susunya, ya. Biasanya dalam 60-90 menit. Di sini kadang-kadang ada juga yang menyebutkan 30 menit sudah dapat, ya. Langsung, ya. Oke. Nah, asuhan pasca persalinan. Jika bayi belum melakukan IMD dalam waktu 2 jam, kemudian ibu di ruang pemulihan, tetap di dada ibu. Lakukan perawatan neonatal esensial lainnya, ya. Pemberian vitamin K, injeksi, ya. Dan itu kita kerjakan, ya. Kemudian diberikan ibu untuk menyusu. Pakaian bayi dan sebagainya, ya. Itu harus diperhatikan, jangan sampai hipotermi. Nah, lalu menimbang. Nah, jadi biasanya kalau kita lahir timbang, ya. Jadi ini dianjurkan setelah kontak IMD baru lakukan penimbangan. Bila menemukan tanda-tanda bahaya, nah ini dokter spesialis. Dan biasanya kalau di rumah sakit itu sudah langsung di dokter spesialis anak sudah bersama-sama, ya, kolaborasi. Tapi kalau di klinik, ya tentu yang tidak tersedia harus kita lakukan konsultasi waktu-waktu berikut, ya. Nah, dan seterusnya ada beberapa langkah lagi ini, kontraksi, setiap 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, lakukan pemantauan, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya saya lihat ini bagaimana melakukan masase uterus, menilai kontraksi, tanda bahaya pada ibu, dan kapan memanggil bantuan, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah yang kita tampung tadi, ya. Tekanan darah, ya, perhatikan vital sign, ya, setiap 15 menit dalam 1 jam pertama dan 30 menit setelah dalam jam kedua. Ingat, ya, dalam jam pertama vital sign itu harus kita ukur setiap 15 menit. Dalam jam kedua 30 menit. Karena ada kejadian, ya, saya pernah mengalami itu, sudah bersalin, lahir, dianggap sudah baik-baik saja, ya, karena sudah biasa bersalin sama ibu bidan itu. Lalu ibunya pergi belanja untuk makanan si ibu yang baru bersalin, ya. Aku belanja dulu, ya, sebentar. Tahu-tahu pulang belanja, perdarahannya sudah hebat, ya. Jadi itulah pentingnya, ya, perdarahan hebat, dikirim ke rumah sakit. Kita pun tidak sempat menolongnya karena atoneuteri, ya. Jadi dalam 1 jam pertama setiap 15 menit, dalam 1 jam kedua setiap 30 menit, ya. Nah, untuk bayinya tetap dipantau, ya. Kemudian peralatan kita tadi harus diingat. Kita harus lakukan tindakan disinfeksi, ada klorin 0,5%, ya. Lakukan dekontaminasi selama 10 menit. Jadi sebelum dicuci, ya. Jadi alat-alat yang sudah kita pakai tadi, masih darah-darahnya itu dekontaminasi dulu. Setelah itu baru dicuci, ya. Oke, baru sampah pada tempat yang sudah ditentukan, ya. Oke. Dan ibunya merasa nyaman, bantu memberikan ASI, ya. Dan seterusnya, dekontaminasi, celupkan sarung tangan, dan semuanya itu, ya. Baru yang terakhir adalah kemudian dengan melengkapi
rekam medis. Jangan lupa ya. Jadi harus ada rekam medis. Kalaupun di klinik harus ada rekam medis. Jangan tidak dituliskan rekam medis ya. Nah, jadi ibu-ibu bidan sekalian, nah memang itu sudah hal yang biasa kita kerjakan ya. Bahwa kita melakukan persalinan itu ada 58 langkah yang kita inikan itu ya, yang kita anut itu. Jadi intinya seperti tadi kita sebut